Modal jual tanah 35 juta, sekarang sudah berkembang, asetnya kurang lebih 2 miliar. Perkenalkan, nama saya Pak Darwadi, Ketua Koperasi Perikanan Bina Banua Makmur, beralamatkan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saya usaha perikanan ini mulai tahun 2014 sampai sekarang, jadi sekitar 6 tahun berjalan. Dari modal jual tanah 35 juta, sekarang sudah berkembang, asetnya kurang lebih 2 miliar. Saya melihat alam yang mendukung untuk pembenihan ikan ini, karena 80% pembenihan ikan itu dari Kabupaten Banjar, dikirim ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, itu berasal dari Kabupaten Banjar. Jadi saya tertarik untuk mengikuti atau terjun di usaha ini. Di kelompok kami yang tercatat di koperasi, organisasi koperasi kami itu sekitar 21 orang, tapi itu tokoh-tokohnya, artinya dari mereka itu masing-masing punya anak buah. Jadi kalau 50 tenaga kerja bisa lebih terserap di kami, belum yang brokernya, belum yang tenaga-tenaga kasarnya. Jadi kalau di jumlah itu lebih daripada 100 orang. Untuk tenaga kerja laki-laki itu 70%, 30% wanita. BPDAT Mandiangin, alhamdulillah sekali kami sangat terbantu dalam hal ilmu, pemasaran, dan bantuan sarana prasarana. Kami sangat terbantu sekali, karena terus terang saja kami ini masyarakat kecil yang ilmunya pun dapatnya di jalan, misalnya dapat di alam, tidak ada yang sekolah sampai sarjana perikanan, tidak ada. Jadi kami SD, SMP, SMA pun jurusannya bengkel. Jadi dengan hadirnya Balai Mandiangin ke kami sangat membantu sekali, terutama cara membudidayakan ikan pepuyuh atau ikan betok ini. Kalau di kami mengukur keberhasilan itu, angka hidupnya ikan itu banyak. Misalnya dari kami tebar larva itu 100.000, itu bisa kepanen di angka 60-70% itu dianggap sudah berhasil. Karena di petani-petani lain itu banyak yang di bawah daripada 50% angka hidupnya itu sudah dianggap berhasil, apalagi di sini sampai angka 70% untuk angka hidupnya. Sebenarnya kalau perawatan khusus relatif dianggap kurang lebih sama dengan ikan-ikan yang lain. Cuman kalau pepuyuh ini ada nilai-nilai yang orang lain tuh tidak menemukan itu. Alhamdulillah di kami menemukan kesulitan-kesulitan itu bisa kami pecahkan, dan itu pengaman buat kami. Keunggulan kami di situ. Di saat petani lain tidak bisa, di sini kami bisa. Benih pepuyuh yang pembeli-pembeli di kami itu sampai ke luar provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah. Kenapa banyak peminat atau petani pembesaran Kalimantan Tengah mengambil bibit ke sini? Karena BPDAT Mandiangin satu-satunya balai
yang menyiapkan indukan-indukan bersertifikat sehingga bibit atau produksi pepuyuh pembesaran itu bisa maksimal untuk pertumbuhannya. Alhamdulillah, lagi-lagi ini dari ilmu dari Balai Mandi Angin yang telah mempelajari kami, anak buah kami, sehingga petani sendiri bisa menyuntik atau mengawinkan indukan pepuyuh sehingga berhasil seperti sekarang. Dari percontohan yang dilaksanakan oleh Balai Mandi Angin di tempat kami, harapan saya ini bisa dicontoh petani-petani yang lain, sehingga harapan Balai Mandi Angin untuk mencetak atau memperbanyak bibit-bibit pepuyuh yang super atau yang unggul itu bisa lebih banyak, sehingga petani-petani untuk pembesaran ikan pepuyuh itu bisa maksimal. Harapan saya sebagai petani bibit pepuyuh atau petani ikan pepuyuh, harapan saya usaha ini bisa dikembangkan ke arah pembesaran. Maksudnya harga ikan pepuyuh di Kalimantan Selatan ini mencapai kisaran 150.000 per kilogram. Jadi kalau ikan pepuyuh ini bisa diproduksi besar-besaran, itu bisa diekspor ke luar negeri, dan itu akan membawa kesejahteraan masyarakat kami khususnya di Desa Padang Panjang. Pusat dalam hal ini Balai Mandi Angin yang mewakili, yang terjun ke lapangan mendampingi kami, harapannya bisa bersinergi dengan petani untuk mewujudkan pembesaran ikan yang kami harapkan, khususnya ikan pepuyuh tadi. Untuk budidaya pepuyuh ini sedikit banyak makan biaya dan waktu, sehingga harapan kami petani kecil ini bisa dibantu, didampingi sama Balai Mandi Angin sebagai pendamping, bisa disampaikan ke pemerintah pusat untuk kami dibantu dari segi permodalan, sehingga cita-cita kami untuk pembesaran pepuyuh bisa terwujud. Karena pengalaman yang kami dapatkan di pembesaran pepuyuh ini, itu dari satu kintal itu perlu biaya kurang lebih 50% dari berat ikan itu. Misalnya harga satu kintal pepuyuh itu kalau dikali harga kami di pasaran 50.000, berarti 5 juta. Jadi modalnya kami perlu 2.500.000. Jadi bersihnya 2.500.000. Tapi kalau itu dikembangkan sampai ratusan ton, jadi bisa dihitung sendiri berapa itu perlu biayanya. Harapan saya tetap ikan pepuyuh ini bisa membawa daerah saya, khususnya Kabupaten Banjar, untuk ekspor ikan pepuyuh. Pesan-pesan saya terhadap petani-petani yang lain, marilah kita membudidayakan pepuyuh ini bersama-sama, bersinergi dengan Balai Mandi Angin, karena pepuyuh ini kalau jumlahnya besar, itu penyerapan pasar kita pasti kewalahan, karena ikan pepuyuh ini termasuk gengsinya tinggi, sehingga kalangan menengah ke atas yang mengkonsumsi pepuyuh ini. Nah, dengan modal itu, harapan saya atau cita-cita saya sama petani-petani yang lain itu
bisa difasilitasi untuk membesarkan pepuyuh ini sehingga jumlah ikan pepuyuh besar atau ikan pepuyuh konsumsi bisa mencapai puluhan ton atau ratusan ton sehingga layak untuk diekspor ke luar negeri.